gue perlu memperbaiki totol bekas jerawat gue ya, karena kemarin itu kan gue struggle dengan jerawat 5 sampai 6 bulan. Lihat video-video gue yang kemarin ya. Nah, jerawatnya alhamdulillah kempes, walaupun sekarang ada dikit nih, 1, 2 gitu ya. Tapi dark spotnya itu masih aja nempel di situ. Kalau lu pernah lihat bahwa sebelumnya gue pernah membahas alpha arbutinnya Avoskin, itu juga menurut gue sukses membantu. Tapi kayaknya gue perlu something yang lebih joss gitu, yang lebih cepet gitu, yang mana yang bisa membantu dark spot gue. Nah, gue landing di ingredients tranexamic acid sehingga gue harus berasa mencari produk yang cuco maruco. Nah, masuk ke dalam produk apa aja yang udah pernah gue coba. Honestly, gue cari-cari ya, tranexamic acid ini apa sih yang joss, yang banyak orang rekomendasikan. Setelah gue lihat sana sini, banyak review, nonton YouTube, sama lah ya, gue juga referensinya baca dan nonton YouTube juga sama kayak kalian gitu kan. Landing lah gue di satu produk ini. Ini produk yang udah pernah gue bahas juga di night skincare rutin gua after jerawat. Tranexamic acid dari The Inkey-List gitu ya. Inkey-List ini produk Amerika. Gua beli kebetulan di I forgot. Gue lupa belinya di mana. Gue lupa apakah beli di Shopee, apakah beli Tokped. Tapi ada di Shopee dan Tokped. Jadi don't worry. Ini produk Inkey-List yang bisa dibeli di lokal juga. Kenapa gue beli ini? Sesimpel karena memang kayaknya orang menggembar-gemborkan, YouTuber lain dan dermatologis juga beberapa menggembar-gemborkan produk ini gitu. Jadi gue merasa harus beli dong. Nah, kandungan yang di dalam si Inkey-List tranexamic acid itu adalah 2% tranexamic acid dan juga 2% acai berry eksternal dan juga 2% vitamin C derivatives. Vitamin C derivatives. Jadi bukan L-ascorbic acid ya, turunannya. Jadi 2 tranexamic acid, 2 acai berry dan 2 vitamin C. Jadi kalau dilihat tiga-tiganya ini adalah brightening agent, harusnya nonjok joss dong ya secara teori. Tapi pada kenyataannya waktu gua pakai, gua tidak merasa seasik itu. Gak ngerti kenapa gue. Apa karena ada vitamin C-nya? Karena di video sebelumnya, kalau kalian lihat di sini, gue tuh gak cocok sama vitamin C. Nggak, entah kenapa vitamin C itu gak membuahkan hasil di gue. Jadi waktu gue pakai produk ini, sekalian gue kasih lihat teksturnya ya. Nih, enak. Gue suka banget ini packagingnya saudara-saudara. Aduh, packaging paling nikmat menurut gue adalah pump. Karena dia tidak gampang teroksidasi. Dan tinggal pencet gitu doang. Nah, teksturnya kayak gini. Sedikit cloudy dan dia kental ya. Jadi kayak gel gitu jadinya ya. Coba gue usap. Enak sih, maksudnya dia tuh kayak gak lengket gitu. Ringan, cukup ringan. Dan langsung menyebar. Gue tidak punya sensasi negatif begitu meng-apply si Inkey-List ini. Jadi gue ngerasa asik-asik aja gitu kan. Tapi, ya itu. Gue tuh gak suka karena ini gue pakai malam ya. Jadi pagi-paginya gue selalu ngecek dong. Kan gue cerita ya gue gak tahu di video gue yang mana ya. Bahwa gue tuh kalau ngetes bahwa satu serum atau satu skincare ini cucok marucok atau emang joss banget di gue adalah gimana hasilnya di bangun tidurnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Beberapa hari gue coba sambil gue perhatiin. Day 1, day 2, day 3. Sehingga pada kesimpulan bahwa wah, produk ini tidak memberikan kecerahan yang wow di kulit gue waktu bangun tidur. Bahkan pori-pori gue tuh totol-totolnya terbuka lebar gitu, Bo. Dan tidak menimbulkan kecerahan. Gue bingung, gak ada efek kayak bangun tidur tuh glowing gitu. Gak ada. Jadi gue merasa produk ini fail. Sayang banget, padahal reviewnya tuh bagus tapi tidak cocok di gue. Bukan berarti produknya jelek ya, tapi ini gak cocok aja di gue gitu. Jadi bye gitu loh. Lalu yang selanjutnya, gue pernah minta temen gue lagi, kebetulan dia lagi waktu itu di US. Jadi gue pernah memohon-mohon sama dia untuk dia mencoba dan memakai tranexamic acid skincare dari Dear Skin. Karena si Dear Skin ini juga salah satu produk yang di
apa namanya, direkomendasikan nama salah satu YouTuber, dia itu punya melasma. Jadi dia itu memang, secara, skin itu problemnya ada di melasma. Nah, kebetulan temen gua itu juga punya masalah sama melasma. Maksud gue sekalian nyoba juga gitu, bener nggak? Karena, menurut si, Penny, ini nama YouTubernya namanya Penny. Si Penny ini dia melihat bahwa si Deerskin ini kayak dupe-nya dari Lancome gitu, dan dia cocok banget sama itu. Gue gak punya barangnya, tapi gue pernah pinjem sama temen gue mungkin sekitar nggak nyampe seminggu pemakaian ya. Tapi menurut gue ya, efeknya tuh bisa dilihat dia. Si Deerskin ini dibandingkan sama si Inkilis ini. Oke, jadi si Deerskin ini isinya apa? Kenapa dia nampol banget di gua? Ternyata tranexamic acidnya adalah 5%. Selain dia mengandung 5% tranexamic acid, dia mengandung 5% kojic acid, 5% glycolic acid, 5% niacinamide, dan sedikit vitamin C. Jadi ini formulanya 5-5-5. Kalau tadi yang Inkilis 2-2-2, yang ini 5-5-5-5. 5 kali 4 ya. Nah, vitamin C-nya nggak terlalu banyak, jadi mungkin nggak terlalu efek di kulit gua. Yang lebih nampol kelihatannya yang 5% itu, niacinamide juga 5% gitu loh. Jadi very efektif untuk brightening. Plus ada kojic acid, plus ada glycolic acid yang bisa mengeksfoliate kulit atas kita. Nah, Deerskin ini gua coba pakai beberapa hari aja, gua ngerasa beda. Nggak nampol sih, tapi jauh banget efeknya beda dengan Inkilis tranexamic acid. Gitu, gengs. Harganya kalau nggak salah 700 ribuan ya di sini ya. Inkilis kalau nggak salah harganya 300 ribuan. 200 ribuan something, mendekati 300 ribu. Sementara gue udah nyoba yang Deerskin dengan 5%, artinya gue harus mencoba another 5% of tranexamic acid dari another brand. Nah, landinglah gue di kecintaan gue. Mungkin beberapa dari kalian ngerti, paham, atau ya paham lah ya, bahwa gue sangat cinta dengan produk Korea yang murmer, Kos de Baha. Akhirnya gue lihat-lihat lagi di websitenya Kos de Baha. Mereka punya dong produk baru, salah satunya adalah tranexamic acid 5%. Ini barangnya. Bisa lihat ya. Nah, di sini tranexamic acidnya adalah 5%, niacinamide-nya 5%, lalu ada hyaluronic acid. Jadi hero-nya tuh cuma 2. Tranexamic acid plus niacinamide, dan juga ada hyaluronic acid untuk melembabkan. Dan apakah pengalaman gue pakai ini? Aduh, ini udah habis berapa ya? Setengah lebih gue udah habis setengah lebih ini, dan kelihatannya gue sangat suka banget sama ini. Dan gue ngerasa belakangan kulit gue lebih bagus, especially waktu bangun tidur gue cuci muka, itu kok muka gue bright banget ya, ngerasanya ya. Muka gue bright banget, dan kemudian kalau gue pakai make up, walaupun make up gue nggak terlalu heavy ya. Jadi kan gue kalau make up nggak terlalu heavy ya, either gue cuman pakai cushion atau two-way cake powder gitu. Atau kalau lagi males gue bahkan cuman pakai bedak tabur doang. Nah, karena sekarang gue belum berani pakai bedak tabur doang ya, masih ada dark spotnya itu. Dark spot apa sih? Oke. Anyway, jadi si tranexamic ini menurut gue juga cihui banget, karena gue ngerasa banget bangun tidur tuh gue yang wow, kulit gue kenapa berasa mulus banget ya gitu, sambil ngelihat ke awang-awang gitu yang kayaknya wow, kulit gue berasa mulus banget, berasa skin tone-nya rata gitu. Itu sih yang penting, skin tone color gue tuh rata, jadi kelihatannya belum glowing ya, ini bukan glowing ya, cuman efek yang ditimbulkannya bukan glowing tapi cerah banget, terang gitu, kulit gue tuh terang. Nah, jadi sepertinya untuk kulit gua ini kan tambang ya, agak badak ya. Untuk kulit gua tuh sangat cocoknya sama yang 5%. Nah, oke, jadi itu adalah 3 produk yang pernah gua pakai, dan yang sekarang yang Kos de Baha masih gua pakai ya, gua mau ngabisin. Tapi jangan khawatir, gue juga melakukan beberapa research kira-kira rekomendasi produk apa yang mengandung tranexamic acid yang ada produksinya lokal di Indonesia. Oke, jadi salah satunya adalah gua pernah baca dan udah pernah kasih juga ke kalian sambil lihat nyontek saudara-saudara.
itu ada Votrepoo. Oke guys, ternyata Votrepoo itu punya dua generasi, mengeluarkan dua generasi tranexamic acid. Gue sambil baca ya. Jadi yang generasi pertama itu adalah memiliki kandungan tranexamic acid sebanyak 1% dan kandungan hyaluronic acid sebanyak 0,2%. Sementara dia udah mengeluarkan yang generasi kedua yang botolnya biru semua. Oh menarik, tranexamic acidnya ada 5% dan kandungan hyaluronic acid ada 1%. Plus dia pun katanya ini ada vitamin C-nya. Ini kan adanya tranexamic acid 5% itu ada di dalam kayak brosur digitalnya ya. Tapi di dalam si labelnya tuh nggak ada tulisan 5%-nya. Jadi ya itu aja sih informasi yang gue dapet ya. Produk kedua lokal yang mengandung tranexamic acid adalah dari RH. RH ini dibilangnya Active Glow, Extra True White Active Glow. Yes, betul. Mengandung 3% hyaluronic acid dan juga ada satu brightening ingredients yang gue baru denger nih. Namanya adalah hexyl resorcinol. Jadi hexyl resorcinol ini adalah bahan utamanya dari gandum, diambil dari gandum. Memiliki efek mencerahkan wajah dan menekan produksi melanin. Sama sih ya, kurang lebih sama-sama aja. Tapi di sini dia tidak menstate berapa persen hexyl resorcinolnya ini. Produk ketiga yang gue temui adalah Glow Lab Glossy Serum. Serum wajah dengan bahan aktif vitamin C, 10% ethyl ascorbic acid. Ingat ya, ethyl ascorbic acid itu tidak sama dengan L-ascorbic acid. Itu ibaratnya kalau L-ascorbic acid itu udah kayak potensinya tuh paling tinggi kalau level vitamin C. Kalau ethyl ascorbic acid itu turunan yang emang sangat tipis banget gitu loh, secara function tuh nggak sepotent L-ascorbic acid. Dan ada tranexamic acid 1% gitu. Dan dua-duanya ya udah tau lah ya, brightening agent. Nah ada produk keempat yang bisa gue kasih rekomendasi juga, yaitu adalah Laloko Dark Spot Essence. Nah di sini produknya itu mengandung 5% AHA dari glycolic acid. Nah ini mirip si Dear Skin yang tadi ya. 1% BHA, 2% PHA, oh ini banyak juga mengandung asidnya ya. Dilengkapi dengan 2% tranexamic acid. Jadi di sini gabungannya justru dengan asid-asid lainnya gitu. Dicoba aja, nggak apa-apa salah satu kalau memang kamu penasaran dengan produk-produk lokal. Toh ternyata ada yang pakai 1%, 2%, 3%, dan 5%. Menyenangkan ya. Oke geng, sekian penjelasan gue tentang tranexamic acid. Semoga memberikan pencerahan baru terhadap kalian dan mungkin bisa jadi inspirasi untuk coba produk tranexamic acid dengan masalah-masalah yang tadi udah gue sebutin. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang sudah mampir berkali-kali tapi belum subscribe, dan juga teman-teman baru yang seneng dengan isi konten gue ini, tolong dipencet sininya, di subscribe, ini foto gue dipencet aja, dan lihat video-video lainnya gue di sini sebelumnya. Salam kulit sehat.